Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Di awal-awal sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baginda Nabi bagaimana cara dakwah dan apa yang hendak dilakukan dalam dakwah itu. Maka awal dakwah itu kata ulama adalah ma'rifatullah. Makanya Rasulullah SAW setiap dakwah awalnya apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah sebentar. Inilah maka awal pertama ayat turun itulah Allah mengenalkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Apa ayat pertama turun? Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini mulia. Ini awal ayat turun. Makanya ulama katakan mulia, di sini banyak juga ulama-ulama kita. Ya, jamaah-jamaah orang-orang tua kita, insyaallah guru-guru kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kata ulama memperkenalkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena kalimatnya Iqra. Dan kita pasti paham insyaallah. Dalam bahasa Arab itu ada dua, ada Iqra, ada Utlu. Tapi kalau Iqra itu kalimat yang boleh dimasuki maf'ul bih dan boleh juga tidak dimasuki maf'ul bih, objek. Tapi kalau utlu dia tidak boleh tidak dimasuki oleh maf'ul bih, artinya objeknya. Utlu yatlu ayatin minal Quran, ayatin minal Quran. Yang dibaca itu ada objeknya. Nah, pasti ada yatlu ayat, yatlul Quran. Yang dibaca itu Al-Quran. Tapi kalau Iqra boleh tidak ada objeknya. Seperti Iqra. Objeknya apa? Yang dibaca apa? Tidak ada. Seperti Yaqra'ul Quran. Qurannya tidak ada yang dibaca. Tapi setelahnya Iqra, setelah ayat ini Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, objeknya tidak ada, maf'ul bihnya tidak ada, tetapi yang ada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata ulama Iqra maknanya adalah baca sesuatu, yaitu ciptaan Allah. Renungilah, perdalamlah atau apa. Jadi luas maknanya, bukan hanya membaca saja. Tapi Iqra itu adalah renungilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaq ay khaliq, yang Maha menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada baginda Nabi SAW dan kepada kita semua bahwa kita diperintah untuk merenungi, membaca daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar bacalah ayat-ayat yang tersirat. Maknanya ciptaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebelum dakwah, ini ayat pertama. Ayat pertama. Belum Nabi dakwah, Allah memperkenal dirinya dulu, baru nanti Allah yang dimakrifati oleh Rasulullah ini didakwahkan kepada orang lain, kepada umat. Maka setelah itu kan turun, nanti lanjutannya adalah ya ayyuhal muddatsir. Selanjutnya ya ayyuhal muzammil. Itu kaitannya. Jadi sebelum dakwah itu kita diperintahkan dulu untuk yakin betul kepada Allah. Karena modal dakwahnya yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin nggak akan bisa dakwah. Kalau kita ini tidak yakin kepada Allah nggak akan bisa jalan dakwah. Jadi yakin dulu siapa Allah itu. Yang pertama Allah itu yang menciptakan. Biar yakin dulu kepada Allah.
Maka itu pun Allah SWT ajarkan itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mulia, kemudian bagaimana cara kita biar mengenal Allah nih, biar yakin kepada Allah ini? Nah, maka ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, jadi siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya, Allah. Masuk dalam ayat ini. Karena Allah setelah perkenalkan dirinya bahwa Allah itu maha menciptakan, Allah maha kuasa. Bagaimana cara kita agar mengenal Allah, agar yakin kepada Allah, agar taat patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah? Maka Allah jelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah SWT yang menciptakan manusia min alaq. Jadi kembali kepada kenal diri. Siapa kamu? Kamu adalah dari alaq. Apa makna alaq? Alaq ini yang mulia, bahasa Arab artinya apa? Lentak, lintah itu namanya alaq. Bahasa Arab itu alaq itu lintah. Tapi kalau dalam arti segumpal daging. Coba. Bahasa Arab alaq itu lintah. Sesuatu yang melekat di dalam sesuatu dan tidak bisa hidup tanpa melekat itu namanya alaq. Kenapa alaq itu hadir lintah itu? Apakah lintah asal manusia? Oh tidak. Manusia itu dikatakan alaq karena dia tidak akan bisa hidup tanpa ketergantungan kepada sesuatu. Itu namanya alaq. Maka ada satu makhluk Allah ya, yang namanya alaq itu, yang diciptakan oleh Allah, dia keluar dan dengan sebab dia keluar akan mendatangkan nikmat, itu namanya alaq. Dan ketika dia masuk ke dalam satu rahim, namanya rahim ibu, dan dia tidak akan hidup kalau tidak bisa melekat. Baru dia, dari asal itulah kita manusia ini. Dari asal sesuatu yang butuh kepada sesuatu. Makanya manusia dikatakan wujudnya manusia adalah wujud mu'allaq. Sedangkan Allah wujudnya mutlak. Wujudnya manusia wujud mungkin, Allah wujud wajib. Wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Allah mutlak wujudnya, kita mu'allaq wujudnya. Jadi ketergantungan. Jadi manusia ini mulia, dia ada ketergantungan. Kalau tidak ada bergantung kepada sesuatu, nggak bisa hidup. Sama siapa kita bergantung? Kepada Allah. Kalau tidak bergantung kepada Allah, nggak hidup kita manusia. Siapa kamu ini? Itu maksudnya. Kamu ini hamba makhluk yang hina, yang bergantung kepada Allah baru bisa hidup. Itu maknanya mengenal diri, dikenal. Kita ini siapa? Kayaknya setelah Allah telah kenalkan dirinya, untuk bisa mengenal Allah, kenal diri kita. Kita ini hina, nggak ada apa-apanya. Kita dari alaq, dari segumpal daging. Atau lintah, bahasa Arab alaq itu sesuatu yang menempel baru bisa hidup. Ya. Karena dia hidup kalau dia menempel. Begitupun air mani seseorang, dia akan berkembang kalau menempel di rahim istri itu. Namanya alaq. Makanya kata ulama, sebenarnya air mani lah, biar kita paham. Alaq itu dia tidak banyaknya, tapi ada satu yang dipilih oleh Allah, itu yang berkembang itu dari alaq. Itu jangan jadi alaq, satu yang nempel. Makanya mau kalimat itu bejorak, biar letih jangan rompok pihak naik, itu bejorak. Tidak akan segelas airnya, tidak ada maknanya yang itu. Satu yang dipilih di dalam diri kita itu yang jadi manusia itu, alaq itu. Bukan terombok, enggak. Bukan dia nanti lagi malam Jumat tambah lagi, enggak. Coba aja tes. Sekali kita maaf, sedekah, jangan lagi, hidup dia. Banyak orang pergi suami ke Malaysia, ternyata dia hamil. Padahal cuma semalam. Memang itu alaq itu. Satu nanti yang dipilih oleh Allah mana yang berkembang. Dia nempel, kalau sudah nempel pada rahim itu, hidup dia. Menyerap. Kemudian 40 hari terus berkembang jadi jasad. Terus 4 bulan baru tiupkan ruh. Artinya Allah menceritakan kalian ini dasar alaq. Nah, dari alaq, dari sesuatu yang menempel, yang butuh kepada sesuatu, baru kalian bisa hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita ini, mulai asal kita Allah ceritakan bahwa kita ini asal alaq itu. Sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, sesuatu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dimulai awal-awal ayat ini Allah ceritakan dulu, Allah perkenalkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Bacalah. Nah, bacalah. Tetap tidak ada maf'ul bihnya, nggak ada. Iqra, apa yang dibaca? Maksudnya renungilah. Renungilah asal kamu itu apa maksudnya. Renungilah kekuasaan Allah, renungilah. Karena maf'ul bihnya nggak ada. Lain kalau utlu, ya telu ayatin minal Quran. Bacalah apa yang dibaca, Al-Quran, ayat Al-Quran. Tapi kalau ini apa yang dibaca? Iqra, apa yang dibaca? Maka ulama tafsirkan semua makna Iqra di sini adalah kita ini disuruh untuk membaca, merenungi, menghayati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Tuhanmu yang maha mulia. Allah ceritakan lagi kelemahan kita di mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Lemah kita. Kita diajarkan oleh Allah baru kita bisa. Dari mana ilmu kita? Dari mana kepandian kita? Semua minallah, semua dari Allah. Kita ini bisa dengan sebab qalam. Ada sebab. Kita ini bisa itu, bisa nahu, bisa sharaf, bisa matematika, apapun ilmu kita itu semuanya dari Allah. Kalau Allah mau cabut, banyak orang yang 3 hari sebelum mati hilang ilmunya. Banyak orang. Kenapa? Karena titipan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi itu maksud Allah SWT perintahkan kita ini untuk kenal diri dulu, siapa kita ini. Nah, dari dengan jalan itulah kita akan kembali otomatis menjadi faqad arafa rabbahu. Pasti otomatis akan kita mengenal Allah kalau kita sudah tahu asal siapa diri kita. Itu maknanya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajarkan manusia itu apa-apa yang tidak dia ketahui. Apa yang dia tidak ketahui? Dulu kita lahir tidak tahu hari mulia. Bilang bapak saja diajar, bilang mak diajar. Apalagi mau 1 tambah 1, 2 tambah 2 lebih. Apalagi ini alif bata lebih sulit lagi. Bilang ina, bilang ama saja diajar kita. Masih kecil. Nah, ini mulia, lemah sekali manusia. Maka setelah itu hadirin mulia, setelah kita kenal asal diri kita ini, otomatis kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal Allah, baru kita ini diperintah untuk dakwah. Baru kita perintah. Makanya kita jauhlah apa? Kenalkan Allah kepada manusia. Kita kan dulu tidak tahu apa-apa. Setelah kita kenal Allah, dakwah. Kenal Allah, kan perkenalkan Allah kepada manusia. Perkenalkan. Kenalkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Bukan memperkenalkan figur atau apa, enggak. Tapi perkenalkan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bukan memperkenalkan dunia begini, enggak. Tapi perkenalkan Allah, sampaikan kebesaran Allah kepada manusia. Makanya setelah ini turunlah ayat kedua. Baru diperintah dakwah. Apa? Ya ayyuhal muddatsir. Panjang hadisnya, semua kita paham, sudah kita tahu. Setelah turun ayat Iqra itu kan Nabi menggigil terus pulang berselimut. Maka Nabi Allah SWT turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Wahai kekasihku Muhammad, ya habibi Muhammad. Itu maksudnya ya ayyuhal muddatsir, wahai kekasihku Muhammad yang sedang berselimut. Dia ketakutan Nabi SAW berselimut. Apa perintah Allah? Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangunlah. Bergeraklah. Qum. Maka ad-da'wah bil qiyam laisa bil qu'ud, kata ulama. Dakwah itu dengan berdiri, bergerak, bukan dengan diem. Karena duduk. Jadi qum, bangun. Qum, bangunlah. Apa? Setelah Nabi disuruh bangun itu apa? Fa'anzir, beri peringatan. Dakwah. Itu. Dakwahkan tadi kebesaran Allah itu. Dakwahkan kebesaran Allah, dakwahkan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, makhluk ini diberi rezeki. Besarkan Allah, berikan apa? Peringatan kepada manusia. Qum, bangun, bergerak. Nah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Apa perintah Allah? Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu besarkanlah. Dalam seayat Al-Quran hanya 1 ayat yang ajib, yang satu ini. Cari. Ini ayat ajibnya apa hadirin mulia? Rabbaka fakabbir, balik baca Rabbaka fakabbir. Dari depan, dari belakang tetap Rabbaka fakabbir. Ulama
Apa maknanya kata ulama? Maknanya dakwah ini tidak pernah rugi. Orang mau tidak mau tetap dapat keuntungan di sisi Allah. Nah, karena dakwah ini seperti melempar bola ke tembok. Semakin keras lemparannya, semakin mental kepada kita. Dakwah saja, mau tidak mau, tidak ada ruginya. Beda dengan orang jualan. Kalau orang belanja baru untung. Kalau dia tidak belanja, rugi. Tapi kalau dakwah, mau tidak mau tetap untung. Bahkan semakin orang nggak mau, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Ya kok begitu? Karena kita terus dakwah sampai dia mau. Kalau dia mau, kah ke dakwah, arwah sugul kah telai. Dia sudah keluar, kah kita ususi. Coba orang belum keluar, datang lagi. Makin tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi kalau orang sudah keluar, kadang banyak kita. Orang kalau sudah 3 hari, oh sudah, kita remehkan dia. Enggak kita ususi, enggak kita ikram lagi. Ikram orang baru. Nah, itu. Tapi kalau dia belum keluar, terus dia dakwah. Nah, hadirin mulia, jadi dakwah ini tidak ada ruginya. Itu maknanya Rabbaka fakabir, Tuhanmu besarkanlah. Kalau kita sudah dakwah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ruginya. Tapi itu intinya di sini itu adalah apa? Bagaimana cara Allah mengajarkan kepada Nabi ketika kita ujian dalam dakwah. Maka diuji Nabi sallam, dicaci maki, dihina macam, maka turun ayat. Bagaimana ketika kita uji? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Nah, itu ayat. Artinya di sini yang mulia, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk apa? Buat amalan. Buat amal malam. Dekatkan diri kepada Allah SWT. 1/2 atau 1/3 atau sedikit darinya. Buat amalan. Warattil Qur'ana tartila. Dan kita disuruh untuk membaca Al-Quran tartila. Apa kata ulama tartila? Tapi tartila kata ulama, renungkan apa yang kau baca di dalam salat. Khusyuk. Tartila itu khusyuk. Kita betul-betul dalam kehusuan. Di waktu malam tahajud. Minta adukan orang yang menghina kita itu di waktu tahajud. Karena asbabun nuzul ayat ini hadirin mulia ketika Nabi dihina. Tapi Allah perintahkan untuk mengadu kepada Allah ketika kita dihina dalam kerja dakwah. Itu asbabun nuzul ayat itu. Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang tukang sihir, macam kata orang-orang Quraisy ketika buat dakwah. Maka turunlah surat Al-Muzammil. Bagaimana caranya? Bukan ngadu ke DPR, bukan ngadu ke sini, bukan, enggak. Kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya buat dakwah tapi yang didakwah ini hina saya. Dia caci maki, belum paham, ya Allah, beri dia hidayah, ya Allah. Adukan kepada Allah. Maka ulama katakan, masyayikh katakan, berapa persen malam? 90%. Nah, yang 10%-nya siang. Ini yang mulia. Itu artinya banyak mengadu kepada Allah malam kita, mulia. Mengadu kepada Allah. Nah, mengadu kepada Allah ketika kita diuji. Ada orang diuji. Maka ulama katakan, ada 5 ujian ahbab ini, orang dakwah ini. Pertama, ujian bin nafsi, ujian dari dirinya, perasaan. Ini yang lebih pertama ini. Jangan remehkan nih. Renung kelak, udah lama jadi dai semua susah. Pekerjaan begini, orang nggak senang, teman. Ini bahaya nih, sebabnya drop nih. Ini sebabnya jatuh dai ini. Dari pemikiran begini, udah begini. Semakin saya keluar, semakin sibuk, waktu banyak, belum jaulah, belum nusrah, belum ini. Kapan saya jualan? Ini perasaan nih. Enggak dia ucap ke teman ini namanya diri. Perenungan begini, merenung arwah. Ada orang lolos dari ujian ini hadirin mulia. Orang lolos, wah, setan. Udah, ini bisikan setan. Bisa lolos. Kedua, ujiannya apa? Dari keluarga. Istri, anak, orang tua. Ini kedua. Sida bedai-dai no, belian te kolkas mara. Batu no, belian te keriun. Senina. Kamu budak ide no anak tuh di sekolah no dengan S1, S2, S3 kamu masih S cendol anakmu. Istri ngomel ke kita. Anak belum lagi begini. Ujian nih rumah tangga. Ada istrinya paham, anak paham, mertua tidak paham. Orang tua tidak paham. Ujian dalam rumah tangga itu dakwah ini. Banyak orang drop juga. Jangan remehkan ini. Ujian. Banyak dia lolos dirinya kuat, jos. Banyak semakin datang bisikan, semakin dia zikir kuat. Tapi istrinya dia mau zikiran. Makin kuat zikir, semakin kuat ngoceh istrinya. Makin kuat begini. Ujian hadirin mulia. Ujian. Ada orang memang lolos dari ini, dari keluarga. Maka ketiga kata masyayikh kita ini tetangga. Tetangga dekat. Yang di luar tetangga. Tetangga kita ini.
Datang hina kita, caci maki kita. Nah, ini mulia. Macam hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang terakhir tuh kata Masyayikh itu ujian dalam dakwah inilah teman sepekerja dakwah. Ahbab. Banyak orang kadang ini menganggap paling berat. Orang kalau orang lain tidak senang dengan kita bilang belum paham. Tapi kalau ahbab tidak senang, semal kena dia paham orang tua kita. Ada orang lagi ada masalah dengan ahbab, yang satu sudah 4 bulan IPB, yang satu sudah negeri jauh. Dia bilang belum paham. Sudah negeri jauh bilang belum paham. Kan berat maksudnya. Kalau orang belum paham dakwah dia hina kita, bisa kita bilang begitu. Sabar, belum paham. Dia kan belum keluar. Ini orang tua yang hina kita, artinya yang tidak suka dengan kita, teman pekerja dakwah. Berat juga hadirin mulia. Artinya dihina orang nggak paham itu lebih ringan ketimbang orang paham yang hina kita, yang nggak setuju dengan kita. Dia jangan nekulu dia. Ahbab sendiri bilang itu ndek kulu gumbe perasa. Kalau orang lain bilang itu ndak kulu, ndak benar, bisa kita sabar. Tapi teman sendiri inilah ujian. Maka ketika ujian seperti ini datang hadirin mulia, bagaimana caranya? Bukan ngadu ke Ustaz Muhtar nih, gimana? Ngadu kepada Allah. Itu makna Al-Muzammil itu. Surat Al-Muzammil itu. Ketika kau diuji. Allah Subhanahu wa taala intinya bagaimana kita ini mulai yakin betul, perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini kita dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, buat kerja dakwah. Dan jangan kita tinggalkan tentang akidah kita, tentang fikih, tasawuf. Ini penting hadirin kita belajar. Karena sebagaimana kata Pak Yai kemarin, agama ini sempurna. Nggak boleh ini saja. Semuanya kita rangkum. Mau apapun dalam amalan agama itulah amalan kita. Jangan kita pilih-pilih mana yang lebih baik, mana yang tidak. Tapi semuanya, mau zikirnya, mau baca Al-Qur'annya, mau tasawufnya, mau semuanya kita apapun dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap kita mendapat ujian, kembalikan kepada Allah, mengadu kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebentar lagi kita punya hajat besar, ada ijtima besar di Temboro ini mulia 25 26 27 itu pertemuan umat Islam hadirin mulia. Itu bagaimana kita suksesannya ini mulia, kesuksesan daripada pertemuan ini. Pertama kata Masyayikh kita banyak doa. Banyak doa tentang kesuksesan. Bagaimana Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah mudahkan. Kemudian yang kedua kita gerak mulia. Kita gerak buat sosialisasi, bergerak terus. Sampaikan kepada siapapun. Jangan sampai satu umat Islam tidak tahu kalau ada pertemuan besok di Agustus ini di Temboro. InsyaAllah semua kita insyaAllah.